ulamanya, semua ustadznya, semua pimpinan-pimpinan agamanya, kitabnya sebesar gunung, sebesar alaihim, banyak. Saking banyaknya, bahkan saya berkunjung ke beberapa tokoh, satu kamar penuh, mungkin sebesar ini, sebesar musola ini, punya kitabnya. Yang lain pun begitu, kelompok yang lain begitu, golongan yang lain begitu, kitabnya banyak. Setiap tokoh agama, apalagi disebut kiai, ya, apalagi disebut syekh, apalagi disebut maulana, kitabnya banyak, tidak main-main. Pertanyaannya, yang benar yang mana? Ayo, kembali ke Quran dan hadis, tidak selesai-selesai. Faktanya tidak pernah selesai. Dari berabad-abad yang lalu. Bahkan masih hangat, Nabi hangat. Artinya hangat tuh pengetahuannya. Belum lama Nabi wafat, masih di zaman Sayyidina Ali, sudah terjadi perpecahan, perbedaan pendapat. Padahal semua hafal, kembali kepada Quran dan hadis. Tapi akhirnya Sayyidina Ali meninggal dalam keadaan tragis. Dipenggal kepalanya di dalam masjid oleh siapa namanya? Yang disebutkan kelompok Khawarij, saya lupa tokohnya ya. Dan mengucapkan Allahu Akbar pada saat memenggalnya. Boom, bayangkan di masjid lagi. Itu akibat semua prinsip kembali Quran dan hadis. Oke, paham ya? Jadi bagaimana solusinya ini? Yang terbaik ya kembali ke Quran hadis. Aduh, itu lingkaran setan dari dulu begitu semua. Akhirnya tetap coba lihat umat Islam. Bahkan saya akan menyampaikan nanti, umat Islam itu ternyata ada 200 kelompok lebih. Beda-beda semua. Ini semua bertengkar semua. Semua prinsip masing-masing. Saya paling benar, yang sana saya yang paling benar. Sayalah yang masuk surga itu, sayalah masuk surga itu. Semua begitu. Baik, apa langkah yang lebih otoritatif ketika kita ingin mencari kebenaran? Yaitu kembalikan kepada Allah karena pengetahuan kita terbatas. Melalui apa kembalikan kepada Allah? Melalui istikharah. Betul. Istikharah itu banyak jawabannya dalam bentuk mimpi. Jelas banget ini. Jadi betul, penyelesaian lebih yang paling terbaik istikharah. Dan ternyata secara tidak langsung artinya mimpi bisa jadi dalam sesuatu hal, momen tertentu lebih otoritatif dari pendapat penafsiran siapapun. Bukan lebih otoritatif dari pendapat hadis, bukan Quran, bukan, salah, jangan sampai keliru nih, jangan sampai dipotong bagian yang hanya memojokkan, ya. Tapi lebih otoritatif dari pendapat siapapun selain Quran dan hadis. Terbukti tadi, manusia tuh akalnya terbatas. Sekarang ini yang pintar semakin banyak. Dulu di zaman Nabi, zaman para sahabat nggak ada profesor di bidang agama, tidak. Tapi sekarang mohon maaf, silakan itu ada jutaan profesor di seluruh dunia bidang agama loh. Ada jutaan. Silakan teman-teman browsing dari semua bahasa. Siapa saja profesor di mana, di Arab Saudi, profesor di setiap negara, coba pakai bahasa masing. Nanti muncul tuh profesor bidang agama khusus. Ada ribuan, ada jutaan, yang almarhum maupun yang masih. Buktinya Islam semakin terpecah. Ya, baik. Lalu contoh studi kasus bagaimana membuktikan kebenaran syariat yang terpenting dalam hidup kita, soal syirik. Dari dulu nggak pernah selesai kembali Quran dan hadis. Bagaimana kelompok Nahdien dan kelompok Torekoh dan kelompok lainnya banyak, kelompok terbesar Nahdien menyatakan foto tidak syirik, bahkan foto ulama bisa membawa berkah dan sebagainya.
Lalu kemudian yang lain mengatakan syirik. Artinya ini persoalan penting dan genting. Kenapa demikian? Kita paham. Semua sepakat bahwa syirik dosa yang tidak Allah ampuni ketika kita mati dalam keadaan syirik. Kalimat terakhir sepakat semua ulama. Sepakat, tidak ada yang nggak sepakat. Betul, syirik itu dosa yang tidak diampuni. Tetapi ketika menyangkut apa saja syirik, terjadi perbedaan pendapat. Ini hal yang sangat penting dan genting. Kenapa? Bayangkan kita ini beribadahnya banyak. Waduh, tahajudnya tidak pernah putus. Dari mulai usia 5 tahun misalkan, puasanya putus, tidak pernah putus. Pahalanya banyak. Tapi jangan lupa, ada hal yang lain. Kalau Anda beribadah apapun, dalam keadaan berlaku syirik, rusak ibadahnya. Bayangkan. Artinya ini hal yang sangat darurat. Sesuatu yang sangat dasar untuk kita diakui sebagai seorang muslim oleh Allah. Yaitu adalah masalah syirik. Masalah berat, tidak main-main ini. Dan terbukti sampai hari ini tidak pernah terpecahkan. Selalu saja pendapat itu berbeda. Dan lebih banyak justru masalah foto, masalah minta berkah kuburan. Jauh lebih banyak orang yang percaya bahwa itu betul mendatangkan keberkahan. Itu kembali kepada dalil Quran. Semuanya juga mengatakan itu. Silakan pelaku syirik tanya, betul nggak harus kembali kepada Quran dan Sunnah? Betul, semua begitu. Karena semua juga punya dalilnya. Semua punya hujah. Mengapa kuburan bisa ngelap berkah? Semua ada dalilnya. Makanya berderetlah ratusan ribu kiai yang memahami itu. Ini bukan main-main, ya. Seperti apa penyelesaian yang terbaik? Sama. Kembali kepada Allah. Ya Allah, saya ini manusia yang terbatas ilmunya. Karena hidup saya dari mulai kecil, dari orang tua yang paham seperti itu. Kitabnya saya banyak. Yang membolehkan minta ke kuburan dengan judul ngelap berkah, ya sama lah. Ya, minta sesuatu kepada kuburan. Bahkan para habib-habib ngajarin minta ke kuburan menyelesaikan 73 hajat. Bayangkan keinginan ini dahsyat, ini penyesatan yang dahsyat. Lalu